Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yunia Ratna Zahra dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 220149. Kali ini saya akan membuat video sedikit tutorial mengenai settingan awal dari salah satu sistem BIM yaitu Autodesk Revit. Melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu saya menjelaskan mengenai BIM dan juga berfokus hanya pada satu software yaitu Revit. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut, yaitu setting awal mengenai Revit itu sendiri. Langsung saja ya. Nah, di sini yang akan saya jelaskan sedikit mengenai Revit ini yaitu pembuatan templates atau menambahkan templates dari Revit. Di sini saat teman-teman buka Revit, tampilannya masih sama seperti ini. Tapi ketika teman-teman ingin membuat project baru, di sini teman-teman bisa klik New yang ada di Models. Lalu teman-teman klik New. Nah, inilah template yang saya maksud. Di video sebelumnya saya menjelaskan kalau untuk teman-teman yang baru pertama kali membuka Revit, itu tampilannya akan seperti ini, yaitu template-nya hanya ada satu atau bahkan tidak akan ada template karena teman-teman belum menambahkan template-nya. Nah, di sini akan saya membuat tutorial mengenai gimana caranya kita menambahkan template Revit, gitu ya. Nah, di sini saya baru ada satu template, yaitu arsitektural. Dan cara menambahkannya itu sebenarnya bisa dari browse yang ada di sini. Tapi, jika teman-teman menambahkan template yang ada di sini, itu hanya sementara. Jika teman-teman udah selesai membuat project-nya, itu akan hilang template-templatenya. Nah, gimana sih caranya biar template-nya itu nggak hilang atau permanen dan akan tetap ada di sini? Itu caranya teman-teman bisa klik aja ini. Lalu teman-teman klik File, lalu klik option yang ada di bawah sini. Lalu klik File Location yang ada di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang aku punya itu cuman template arsitektural. Nah, teman-teman bisa klik di sini Add Value. Dan teman-teman harus mencari terlebih dahulu folder template yang udah teman-teman download sebelumnya. Lalu di sini teman-teman bisa menambahkan, tadi arsitektural sudah. Lalu bisa menambahkan struktural. Nah, di sini yang kita tambahkan itu adalah metrik ya teman-teman. Struktural Analysis Default Metric. Kita bisa dari atas dulu kali ya. Electrical Default Metric. Kita klik Open. Udah ada. Di sini kita bisa hapus aja si tulisan ininya. Lalu kita bisa tambahkan lagi. Electrical udah, Mechanical Default Metric. Yang selanjutnya ada Plumbing Default Metric. Yang selanjutnya itu adalah Structural Default Metric. Ini ya teman. Kita klik Open. Nah, inilah template-template yang perlu teman-teman tambahkan. Seperti pada video sebelumnya, saya menjelaskan mengenai 5 template, yaitu arsitektural, electrical, mechanical, plumbing, dan juga struktural. Nah, kalau udah teman-teman tambahkan template-templatenya, di sini ada settingan yang kedua, yaitu mengenai folder penyimpanan
project yang udah teman-teman bikin. Di sini aku udah otomatis menyimpannya yaitu di folder yang udah aku buat, yaitu folder Revit 2022. Dan untuk default path family-nya udah aku taruh juga di folder yang baru. Lalu kalau teman-teman belum bikin, kalian tinggal klik browse, lalu teman-teman bisa langsung aja buat folder baru buat menyimpan si project-project yang udah teman-teman bikin itu agar otomatis tersimpan di folder yang udah kalian buat gitu. Nah, kalau yang ini akan aku ubah, bakalan kayak gini aja. Ini juga. Oke, well done. Kita klik oke. Nah, ini bakalan otomatis kebuka. Bakalan otomatis ada si template-template yang udah kita tambahkan. Tuh, ada arsitektural, electrical, mechanical, plumbing, dan juga struktural. Di sini kita bakalan buka satu-satu template-nya ya. Kita klik arsitektural, kita buka. Oke, di sini template arsitekturalnya udah kita buka. Lalu kita buka lagi template struktural. Di sini tuh tampilannya bakalan beda ya teman-teman, dan mulai dari properties bakalan beda. Lalu kita akan buka juga mechanical. Yap, ini kita sedang buka mechanical. Lalu kita buka lagi electrical. Oke, lalu yang terakhir itu ada plumbing. Nah, di sini udah kebuka semua. Di sini level 1 itu ada arsitektural. Lalu yang ini ada struktural, mechanical, electrical, lighting, dan juga plumbing. Nah, di sini tuh kita buka sesuai project yang akan kita bikin itu apa. Kalau misalnya kita akan membuat mengenai arsitektural seperti tampak atau kayak interior gitu, eksterior, teman-teman bisa pakai template yang arsitektural. Dan kalau template yang struktural ini ya seperti biasa yaitu kolom misalnya. Kita akan coba bikin kolom di sini ya teman-teman. Kita udah bikin kolom, kita bisa klik di sini, misalnya segini. Nah, di sini kita udah bikin kolom dan juga ukurannya bisa kita pilih. Di sini ada 300 kali 400, 400 kali 800, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di 3D-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Kolomnya udah kita buat tadi. Ini tuh kolom IWF ya, teman-teman. Lalu, kalau kita buka, selanjutnya ada mechanical yang seperti biasa. Lalu, aku akan kasih contoh di sini pakai template yang arsitektural. Kalau misal teman-teman pakai template arsitektural, itu berarti contoh kita membuat dinding ya teman-teman. Di sini kita buat dinding kayak gini. Ini tampak atasnya. Kita akan lihat 3 dimensinya kayak apa. Nah, kayak gini ya teman-teman kalau 3 dimensinya. Ini adalah dinding yang aku buat tadi. Nah, kalau misal teman-teman pengen lihat gitu kolom di template arsitektural, kita coba ya. Kita bikin kolom di template arsitektural. Tarik.
Nah, di sini ada warning, itu tandanya kita nggak bisa bikin kolom di template arsitektural karena seperti yang kita tahu, kolom itu adalah salah satu elemen struktural ya, yang dimana tidak akan bisa terlihat jika kita buat di template arsitektural gitu. Di sini bisa kita X, sebenarnya di itu ada ya teman-teman si kolomnya, tapi tidak terlihat karena kita lagi di template arsitektural gitu. Tapi bisa bisa kelihatan kalau misal di si 3D ini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini tuh kolom yang sama yang tadi di IWF ya. Nah, sebenarnya bisa dimunculin, tapi kita harus pakai load, harus download dulu elemen yang akan teman-teman tambahkan, lalu ntar bisa di add ke si template ini gitu. Nah, kayak gitu aja mungkin settingan awal mengenai template dan juga dan juga folder penyimpanan, dan juga sedikit mereview mengenai beberapa template gitu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.